Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Pokeedu. Nah, pada video kali ini untuk materi ketiga dari materi ringkasan di Oceanografi untuk persiapan KSNK atau KSNP. Materi kita tentang teori tektonik lempeng. Nah, ini bakalan jadi materi pengawalan untuk materi selanjutnya, yaitu pembentukan samudra ya. Sebenarnya materi ini akan banyak sih diulasnya itu di geologi, sebenarnya di geologi tektonofisik ya, tektonofisika, yaitu bagian tektonik lempeng yang ada di geologi. Tapi ini nggak apa-apa, ini hanya pengantar si biar aku ulas kembali. Nah, sebagai pengantar video ini untuk materi selanjutnya, di sini pasti teman-teman juga ada ya sebagian yang udah tahu, tapi nggak apa sih yang belum tahu tentang teori pengapungan benua ya, teori continental drift. Atau teori pengapungan benua yang dia ini dicetuskan salah satunya itu dari Alfred Wegener, teori tektonik lempeng juga ya. Nah, ini jadi ada seorang pengemukakan teori continental drift, itu Alfred Wegener. Dia seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman yang mengembangkan teori pergeseran benua tadi ya. Pergeseran benua ini merumuskan gagasan tentang adanya benua super kontinen yang dinamakan Pangaea. Awalnya sebagian besar idenya tidak diabaikan, tapi bahkan gagasan ini diterima karena ada beberapa bukti yang misalnya mendukung, kayak ada garis pantai yang mirip kayak gini, ada misalnya kesamaan fosil, kemudian ada misalnya paleo climate, dari kondisi paleo sejarahnya dulu kayak mana, ada adanya current dari pergeseran es ya dulu itu, dan banyak lagi misalnya fosil-fosil dan yang lain. Nah, untuk teori ini ya, seluruh kerak bumi itu dipandang tersusun dari beberapa lempengan yang bergerak kayak balok-balok yang kaku di permukaan bumi. Anggap aja balok-balok itu ini daratan-daratan. Di batas-batas lempeng yang ada itu punya kawasan aktivitas seismik yang cukup tinggi. Nah, di batas-batasnya aja, tapi ya nanti kita bahas di batas-batasnya di bagian akhir. Yang terjadi karena adanya pembentukan material kerak baru di sepanjang wilayah pemekaran atau mid-oceanic ridge more. Mid-oceanic ridge itu punggungan, mid pertengahan, oceanic lautan, punggungan tengah samudra ya, ini di more ya. Ini ada aktivitas pemekaran yang berkaitan sama teori divergen nanti. Apa aktivitas divergen? Nah, nanti di selanjutnya ada. Maupun juga ada karena material yang tersubduksi atau konvergensi lempeng ya, bagian yang menunjang ke bawah. Dengan demikian batas-batas lempeng tadi itu ditentukan oleh aktivitas seismik ya, aktivitas seismik di more misalnya, sama aktivitas ini di yang batas divergen ya, ada di batas marginal plate itu yang di konvergen. Batas marginal plate yang konvergen yang di sini misalnya, atau di Indonesia tuh di wilayah pantai barat Sumatera atau pantai selatan Jawa kayak gitu. Nah, menurut teori ini nih ya, laut baru terbentuk karena adanya pecahnya continental crust. Nah, nanti di sini akan dibahas di video selanjutnya lebih lengkap tentang pembentukan yang dari pemecahan continental crust tadi. Tapi dari gambar ini kita bisa lihat sih dari yang dari terdahulu ya, kayak Pangaea dulu itu, terus ini pecah continental crustnya di bagian tengah ini ya kan, yang di sini pecah jadilah yang ini. Nah, sekarang itu ini. Nah, kayak gitu. Kita pecahkan di sini, terus jadi bisa ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Nanti India tuh nanti ke atas juga, Australia ke atas. Pecah dari batasnya itu dari sini, dari pecah ke sana. Antartikanya tetap. Nah, gitu. Nah, itu ya.
Selanjutnya, cekungan samudra tidak tetap posisi maupun ukurannya. Dia cekungan-cekungan yang udah kita bahas sebelumnya ya, ocean basin itu ukurannya dipengaruhi sama seberapa laju lempeng-lempeng tadi itu bergerak gitu. Kayak misalnya mana ya, Samudra Pasifik deh. Samudra Pasifik itu kan biasanya sangat banyak ya, jadi ukurannya itu dia lebih cenderung semakin melar tuh kayak melebar gitu sih ya, soalnya kan dia aktivitas di kakinya kuat banget jadi Pasifik ya. Contoh yang mungkin ocean basin-nya itu mulai mengecil, contohnya itu di cekungan yang ada di dekat Australia sini. Nah, itu karena batas konvergen antara Australia sama Indo-Australia ya, wilayah lempeng yang di wilayah Indonesia itu biasanya akan mengecil atau pengkerutan atau ya ukurannya mengecil sih. Kayak gitu ya. Dan dapat juga mengalami kayak penutupan yang aku bilang tadi ya, bertambah sempit. Kayak Samudra Pasifik juga ada sih yang menyempit ya, kayak yang gimana ya? Yang menyempit itu di bagian selatan. Nah itu. Nah itu teori ini juga menjelaskan tentang pembentukan daerah gunung api. Nah makanya teori tektonik lempeng ini lebih banyak kaitan itu ke geologi sebenarnya. Nah nanti pun hubungannya ke oceanografi itu sebagai bentuk ilmu yang namanya itu marine science. Marine geology. Marine geology yang teman-teman cek di videoku yang tentang itu klasifikasi oceanografi kelautan ya, tapi di materi lengkap sih itu. Nah itu dibahas tentang marine geology itu kayak gimana, apa aja dipelajari dan apa aja materi. Nah itu ya, itu sekilas mengenai teori lempeng dari si Alfred Wegener, ahli meteorologi ya guys. Nah itu, inilah alasan kenapa aku kuliah di meteorologi, calon meteorologis juga tertantang untuk bisa mempelajari materi seluruh cabang dari kebumian, bahkan dia juga bisa geofisika. Keren banget sih, cerita aja sih. Nah selanjutnya, nah ini dia persebaran komposisi, dan ini gambar yang menyebabkan adanya aktivitas pergerakan lempeng tadi. Salah satu hal yang sangat-sangat menjelaskan ada teori convection current di lapisan mantel ya, ini di lapisan mantel bumi yang dominan terjadi banyak arus-arus konveksi yang menyebabkan adanya friction force di bagian bawah. Friction force itu gaya gesek yang menyebabkan material-material yang ada di atas itu bergerak juga ikut tergeser karena adanya material gesekan. Material ini yang menggesek material di atasnya gitu. Apalagi ini sifatnya itu volatil. Magmanya itu magma itu sifatnya itu kayak plastis ya. Apalagi ini plastis, rada kayak air, rada kayak benda padat juga ya, plastis antara air dan ya lembek gitulah ya kan. Nggak tahu sih apa bahas kayak mana jelasinnya, pokoknya gitu lah ya. Nah jadi makin kuat gitu gesekannya, sehingga bagian atas tuh mudah bergerak kayak gitu ya, yang menyebabkan. Jadi ada namanya itu teori slab pull dan teori slab down, nggak salah itu ya. Slab pull yang ditarik sama slab down, kalau salah itu ya, aku juga lupa sih, aku lupa ingat guys. Ini pokoknya ada yang dia tuh ditarik, yang ditarik tuh yang di sini, yang bagian menunjam ke bawah ya kan, yang ini ya kan. Ada yang nggak salah itu ya kan ya, pokoknya itu. Atau juga ada merekah, nah ini jadi dia tuh didorong, slap push ya, nggak salah sih, kalau nggak salah itu ya guys. Nanti koreksi ya kalau misalnya aku salah di komentar. Nah jadinya menyebabkan arus dari ini namanya siklus Wilson cycle. Siklus Wilson ya. Siklus Wilson itu yang tadi tuh yang bahas yang pergerakan ditarik dan keluar. Oh ya, baru ingat sorry. Ini slab pull sama namanya tuh ridge push ya, salah. Sudah aku koreksi, baru ingat guys. Ridge push. Istilahnya tuh menjelimet guys. Nah jadi ini namanya tuh ridge push ya. Ridge push atau daerah yang mengalami dorongan akibat pemekaran. Sedangkan yang slab pull itu adanya tarikan penunjaman akibat tadi lempeng batas konvergen, ada yang menunjam ke bawah, jadi kayak ditarik gitu loh lantai samudranya ini samudranya. Nampak nggak sih yang warna coklat-coklat ini? Nampak nggak? Nah ini yang kulingkarin ya.
itu ditarik ke bawah gitu. Sedangkan yang ini tuh terus terdorong akibat pembukaan ini bagian-bagian material lantai samudra, lempeng samudra yang baru gitu. Jadi didorong terus membentuk siklus ini terus menerus sampai sekarang. Pergerakan tadi juga ada disebabkan karena adanya mantel plume. Mantel plume itu kayak hotspot ya guys. Nah jadi ada aktivitas hotspot yang menyebabkan efek-efek morfologi batimetri yang lain yang cukup banyak kayak gitu. Nah ini ada tiga bentuk ya. Yang paling umum kayak transform, ini ada konvergen namanya, ini ini divergen. Transformnya ini yang transform, ini konvergen, ini divergen. Untuk batasnya sendiri bisa dicek di sini. Nanti kita juga ada sifat di belakangnya. Untuk transform itu batasnya tuh nggak ada apa-apa, jadi cukup garis polos. Nah kayak gitu. Untuk garis bidang batas konvergen biasanya ditandai dengan adanya segitiga merah yang menandakan itu arah pergerakan penunjaman. Jadi kalau misalnya ke sini arah penunjaman berarti ke arah kanan ya guys, atau arah timur deh. Kalau arah mata angin, arah timur. Ini divergen bener itu bentuknya itu bidangnya tuh kayak gini. Nah, gitu. Atau gini. Sama ya, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita akan bahas teori yang tiga tadi, bentuk-bentuk batas tiga tadi di sini. Yang pertama ada batas konvergen. Jadi untuk batas konvergen itu kontak konvergen ya bilangnya juga, konvergen kontak atau konvergen boundary deh sama deh. Jadi dia ini yang terjadi bila ada dua lempeng bergerak saling mendekati, ya kan? Kayak di gambar ini. Bisa ya, gimana gerak lagi ya? Ya udah deh. Nah ini terjadi dua lempeng bergerak saling mendekati satu sama lain ya pada kontak konvergen. Lempeng yang satu kadang ada yang menyusup, ya kan? Ada yang menyusup ke bawah, atau karena mungkin karena dua benda yang saling bertabrakan tadi punya densitas yang sama, menyebabkan adanya collision. Jadi dia tuh ada lagi namanya itu kolisi atau collision ya bahasa kayak hubungan antara lempeng India sama lempeng Eurasia yang menyebabkan terbentuk gunung Himalaya. Nah itu efek kolisi karena sama-sama lempeng benua tabrakannya. Kalau misalnya lempeng samudra dan lempeng benua, dimana lempeng samudra itu ya mungkin di geologi juga udah diulas ya, ini lempeng samudra itu punya densitas sekitar 3,0 gram per cm kubik, sedangkan yang lempeng benua itu ada di densitas 2,7 ya, 2,7 gram per cm kubik ya, kalau nggak salah itu ya, angkanya 2,7 sama 3,0, menyebabkan lempeng samudra yang lebih berat densitasnya akan turun ke bawah, sedangkan yang benua karena lebih ringan akan naik ke atas. Atau dia tetap tapi samudranya yang turun ke bawah. Nah itu juga bisa. Itu ya. Zona ini, bidang batas ini antara dua pertemuan tadi, entah itu samudra benua atau hubungan antara benua dan benua, itu dinamakan sebagai bidang zona subduksi. Nah dikatakan sebagai zona subduksi, zona penunjaman ya, zona subduksi atau zona penunjaman. Nah pada kontak-kontak ini akan banyak terjadi aktivitas geologi lain, kayak misalnya ada gempa bumi, earthquake, kemudian atau gempa bumi tadi tuh ada di wilayah namanya itu zona Benioff. Ini lebih asik dan dibahasnya sih di geologi sebenarnya. Nah, juga aktivitas adanya partial melting. Partial melting itu peluruhan lantai lempeng samudra yang meleleh sebagian, dan dia menjadikan sumber magma baru untuk magma chamber atau dapur magma di gunung-gunung aktivitas vulkanik akibat pertemuan tadi, kayak gitu. Contoh lempeng yang terdekat sama kita ya tentu ya yang di lempeng pertemuan zona subduksi antara Australia sama Eurasia, Indo-Australia ya itu. Jadi menyebabkan sering gempa di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali, NTB sepanjang zona subduksi itu lah pokoknya. Nah itu ya mengenai
bidang konvergen. Berikutnya untuk yang kedua itu ada zona bidang divergen. Ini gambar gerak. Kan gambarnya nggak gerak guys. Nah ini batas bidang divergen. Untuk kontak divergen itu disebut juga sebagai spreading center. Udah diam nih gambarnya. Nggak tahu nih guys, aku ngambilnya GIF kan bentuknya dari Google, tapi nggak gerak-gerak lagi nih. Tidak asik ah. Spreading center. Spreading center, pusat pemekaran pada kontak ini ya litosfer itu dikatakan sebagai spreading center ya, pusat pemekaran. Pada kontak ini litosfer itu terus mengalami pembentukan karena dia mekar ya kan, adanya arus konveksi tadi yang ke sana. Jadi magmanya itu keluar dari zona ini ya, magmanya itu keluar dari sini dan dia terus mengalami pembentukan yang baru di sepanjang ini. Terus jadi ini merupakan batas usia termuda di lempeng tektonik di lempeng samudra. Nah gitu. Pembentukan cekungan laut terjadi pada kontak lempeng jenis ini, seringnya kayak gitu. Contoh ya Samudra Atlantik yang punya mor terpanjang di dunia. Ya, mornya itu dari ujung utara sampai ujung selatan, guys. Nah, itu mornya panjang banget dan jelas kelihatan dari citra satelit. Kalau misalnya teman-teman cek juga di Google Earth, itu kayak ada bagian di tengah itu yang garis mekarnya itu jelas banget kelihatan, guys. Ya, bisa cek di Google Earth atau Google Maps ini sekarang. Nah, itu ya. Ini berasosiasi sama pembentukan cekungan-cekungan yang baru, kayak gitu. Nanti juga dari aktivitas divergen ini, dia akan menimbulkan morfologi baru, kayak misalnya ada siman ya, gunung laut. Nanti hubungannya ini nanti akan kita bahas di pembentukan samudra. Itu ada enggak sih, ini lebih bahasnya enaknya tuh di marine geology, di bagian geologi, tapi di materi lengkap ya. Nanti kayak ada aktivitas yang fast spreading, slow spreading, sama ultra slow spreading. Nah, itu ada kayak fast, slow, sama ultra slow. Nah, itu 3 jenis dari pemekaran ini akan mempengaruhi apakah di wilayah MOR ini, di wilayah zona batas divergen, apakah ada gunung terbentuk di sana gitu. Umumnya ya, yang di bagian fast spreading itu nggak terbentuk gunung, guys. Kalau yang di ultra slow itu terbentuk gunung biasanya. Contoh yang nggak terbentuk gunung itu ada di Samudra Atlantik yang masuk kategori fast spreading. Jadi saking cepatnya dia itu mekar, gunung atau magma atau lava yang keluar dari zona pemekaran itu nggak cukup waktunya untuk membentuk gunung. Jadi udah langsung jadi lempeng yang baru. Sedangkan yang di misalnya kayak slow itu ada di Samudra Hindia, atau ultra slow itu ada di Samudra Pasifik. Nah, ultra slow yang di Samudra Pasifik itu mekarnya tuh lambat banget gitu kan, lambat banget gitu jalannya. Jadi memungkinkan si lava tadi terbentuk kubah baru atau mengalami pembekuan magma yang cukup waktunya gitu. Jadi terbentuklah gunung-gunung tadi. Seiring dengan terbukanya si lempeng tadi ke sana, terbuka lempeng ke sana kayak gitu. Jadi ultra slow itu berasosiasi dengan terbentuknya siman. Itu sebabnya kenapa di Samudra Pasifik ya, di Samudra Pasifik itu banyak siman. Simonnya itu lebih banyak gitu dibanding samudra-samudra yang lain. Dan itu yang juga menyebabkan banyaknya pulau-pulau di Oceania. Jadi karena yang di materi sebelumnya itu ada namanya negara-negara Oceania kan. Nah itu karena banyaknya siman, jadi itu muncul buyot dan atol-atol yang muncul dan ditanggapi gitu. Itu ya alasannya, karena dia mekarnya itu lambat, sedangkan di Samudra Atlantik mekarnya itu cepat gitu guys. Nah berikutnya itu ini transform boundary atau batas geser. Nah batas geser kalau di geologi itu ada materinya itu ada 2 ya. Ada yang namanya itu dia tuh golongannya tuh masuk ke sini, masuknya itu ke strike, slip fault.
atau patahan geser terhadap asosiasi dominan strike. Nanti kan ada istilah itu dash strike sama dip kan. Nah itu gesernya itu dia dominan gesernya itu terhadap arah strike, jadi dikatakan sebagai strike, slip fault. Ada yang nanti sinistral kalau dia misalnya gerakannya ke kiri, atau dextral kalau dia misalnya gerakannya itu ke dominan ke arah relatif pengamatnya tuh dia tuh geraknya ke kanan kayak gitu. Ini ada di geologi nanti. Sinistral, dextral, ya kan istilah-istilah patahan-patahan itu. Tapi yang jelas untuk di sini di batas transform yang perlu teman-teman ketahui basicnya, dia ini hanya bergeser dan aktivitas seismiknya tuh cukup minim guys, jadi ya cuman geser-geser doang gitu kan, asik gesek-gesek. Dan umumnya dia berasosiasi dengan batas divergen, asosiasinya itu asosiasi batas divergen. Jadi banyak batas-batas transform yang ada di MOR atau mid oceanic ridge itu banyak banget batas-batas gesernya. Nah di batas geser gitu. Jadi dia tuh kayak ya cuma dua lempeng berpapasan satu sama lain dengan tepi-tepi lempeng yang saling menggerus satu sama lain, ya tepi-tepinya saling menggeser. Udah gitu aja. Gempa bumi mungkin sering ya terjadi di kontak ini, tapi nggak kuat magnitudonya karena dia cuma geser-geser doang. Contohnya itu kayak di kawasan Sesar San Andreas. Oh ya, itu maksudnya batas transform yang maksudnya dalam artian yang memang material yang digeser itu besar ya, kayak daratan yang memang material volumenya gede kayak di Patah San Andreas itu iya mungkin bisa menyebabkan magnitudo gempa yang besar. Tapi kalau misalnya material geseknya itu kecil kayak antar lempeng samudra ya kan, lempeng samudra geser dengan lempeng samudra itu sendiri, magnitudo gempanya itu cukup dominan kecil dan tidak terasa hingga ke permukaan karena kan terjadi di dasar laut dan mulai getarannya itu teredam sama tekanan yang besar di dasar laut kayak gitu. Sedangkan gempa yang antar benua dan benua atau daratan sama daratan lah gitu ya kan istilahnya, itu mungkin iya menyebabkan gesekan magnitudo yang cukup besar kayak yang di Patah San Andreas yang ada di San Francisco di pantai barat Amerika kayak gitu. Nah itu ya. Nah contohnya tuh ini, nggak mau aku jelasin. Kayak misalnya ada beberapa kayak apa ya, batas-batas yang jelas kayak konvergen itu kayak di sini ya kan, antar misalnya lempeng Pasifik terhadap lempeng Filipina, lempeng Amerika Utara yang ini. Nah ini adalah batas konvergen. Sebelumnya aku kenal juga nih ada lempeng Eurasia, lempeng Australia, ini Indo-Australia ya, ini kita tuh lempeng Indo-Australia karena kita antara di Eurasia dan Australia. Tapi secara jelasnya kita masuk ke wilayah Eurasia gitu. Ada lempeng Nazca, lempeng Cocos, lempeng Karibia yang sebagai lempeng minor ya, ini minor, Scotia minor, Afrika lempeng mayor, Eurasia mayor, lempeng Arab itu minor, India itu minor. Dah, lempeng Antartika mayor. Nah, lempeng Karibia minor, lempeng Amerika Utara mayor ya sini mayor, sama Amerika Selatan tuh mayor juga. Nah ini guys yang geser zona divergen terbesar di dunia ada di Samudra Pasifik. Kemudian untuk ini juga sama di Samudra Atlantik yang tergede. Ini dominan geser sini. Geser. Untuk konvergen yang terbesar Untuk konvergen terbesar itu ada di Samudra Pasifik karena dia membentuk namanya itu Ring of Fire. Mungkin teman-teman juga pada tahu ya istilah yang keren ini, Ring of Fire. Cincin berapi karena di sepanjang zona konvergen kan ada aktivitas magmatik atau vulkanik kan. Jadi terbentuk gunung-gunung api di sepanjang batas ini yang kalau misalnya dia meletus bersamaan akan terbentuknya cincin api. Api-apinya muncul semua di bidang ini kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan dari sini. Sama mungkin yang aku kenalin ya, zona lempeng benua dan benua kayak di benua Australia, atau ada terbentuk mekaran baru di laut Merah. Nanti kan kita bahas juga sih di video selanjutnya. Lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika aku ada salah dan kekurangan dalam video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.